Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari dari Prodi IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan etika, moral, dan akhlak serta standar baik dan buruk menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, tetapi memiliki perbedaan yang substansial, yaitu konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Etika dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio. 2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat. 3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eternal. 4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia. 5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya. 6. Tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup. 7. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret. 8. Pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi. 9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa. Standar baik dan buruk dalam konteks ajaran akhlak, moral, dan etika dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh masing-masing budaya, agama, dan filosofi. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam berbagai tradisi moral dan etika. 1. Kebajikan. Tindakan yang dianggap baik adalah yang menghasilkan kebaikan, kebahagiaan, atau kesejahteraan bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk tindakan seperti kasih sayang, kejujuran, kesetiaan, dan keadilan. 2. Keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. 3. Kesetiaan. Kesetiaan kepada nilai-nilai komitmen dan hubungan adalah hal yang penting. Ini mencakup kepatuhan terhadap janji-janji yang dibuat dan menjaga kepercayaan orang lain. 4. Kehormatan. Menjaga integritas dan harga diri merupakan prinsip penting dalam banyak ajaran moral. Ini mencakup menghindari perilaku yang merugikan atau merendahkan martabat diri sendiri atau orang lain. 5. Kerja keras dan tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab terhadap tindakan dan konsekuensinya, serta berusaha untuk mencapai tujuan dengan usaha dan kerja keras adalah prinsip yang umum dalam ajaran moral dan etika. 6. Kasih sayang dan empati. Kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain serta memberikan dukungan dan perhatian adalah hal yang penting dalam banyak tradisi moral. 7. Ketulusan. Berbicara dan bertindak dengan jujur tanpa menyembunyikan motif atau niat yang sebenarnya merupakan prinsip yang ditekankan dalam banyak sistem moral dan etika. 8. Kemurahan hati. Menunjukkan belas kasihan, pengampunan, dan kedermawanan terhadap orang lain yang membutuhkan adalah tindakan yang dianggap baik dalam banyak tradisi moral. Tentu saja ada perbedaan pendapat tentang apa yang merupakan tindakan yang baik atau buruk dalam konteks
spesifik tertentu, dan kadang-kadang terdapat konflik antara nilai-nilai yang berbeda. Namun, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih berarti secara moral dan etis. Dari segi bahasa, moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau jama mores yang berarti kebiasaan. Ada kata mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan ethos dalam bahasa Yunani. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya yang menyangkut berkenaan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Apabila moral diartikan sebagai tindakan, baik atau buruk dengan ukuran adat, konsep moral berhubungan pula dengan konsep adat yang dibagi pada dua macam adat, yaitu 1. Adat sahibah, yaitu adat yang merupakan moral masyarakat yang sudah lama dilaksanakan secara turun-temurun dari berbagai generasi. Nilai-nilainya telah disepakati secara normatif dan tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang berasal dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Adat fasidah, yaitu kebiasaan yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, kebiasaan melakukan kemusyrikan, yaitu memberi sesajen di atas kuburan setiap malam Selasa atau Jumat. Seluruh kebiasaan yang mengandung kemusyrikan dikategorikan sebagai adat yang fasidah atau adat yang rusak. Akhlak berasal dari kata huluk yang artinya perang atau tabiat, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Dapat didefinisikan bahwa akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan, diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah, atau biasa disebut akhlak mahmudah. Misalnya, jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Misalnya, kikir, zalim, dengki, iri hati, dusta, dan sebagainya. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cerminan dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. Karena itu, akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasulullah, sebagaimana disabdakannya, "Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Ahmad. Secara umum, dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariat yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah mendorong pelaksanaan syariat, akan lahir akhlak yang baik, atau dengan kata lain, akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariat Islam telah dilaksanakan berdasarkan akidah. 1. Allah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. 2. Berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dalam kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. 3. Berdoa kepada Allah, yaitu memohon apa aja kepada Allah.
4. Tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. 5. Tawaduk kepada Allah, yaitu rendah hati di hadapan Allah. 2. Akhlak kepada diri sendiri, yaitu sabar, yaitu perilaku seseorang terhadap diri sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. 2. Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. 3. Tawaduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa yang ada di hadapannya, orang tua, muda, kaya atau miskin. 3. Akhlak kepada ibu bapa. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapa dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain menyayangi dan mencintai ibu bapa sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak lagi berusaha. 4. Akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak, maka akan lahir wibawa pada orang tua. Dengan demikian akan hadir kepercayaan orang tua pada anak. Oleh karena itu, kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi semua pihak dalam keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin, keakraban dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Dengan demikian, rumah bukan hanya menjadi tempat menginap, tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan, menjadi surga bagi penghuninya. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga, yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. Akhlak kepada lingkungan. Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. Misi tersebut tidak lepas dari tujuan. Jadi, perbedaan etika, moral, dan akhlak adalah etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia, sedangkan moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya yang menyangkut berkenaan dengan akhlak budi pekerti. Sedangkan akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Standar baik dan buruk menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis. Jika kita perhatikan, Al-Quran maupun hadis banyak istilah yang mengacu kepada baik, dan ada pula istilah yang mengacu kepada buruk. Di antara istilah yang mengacu pada baik dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Al-Hasanah. Al-Hasanah menurut Al-Raghib Al-Asfahani adalah untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau dipandang baik. Kemudian, hasanah dibagi menjadi 3 bagian, yakni dari segi akal, segi hawa nafsu atau keinginan, dan juga dari segi panca indera. 2. Thayyibah. Kata ini khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. 3. Khairan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan, dan segala sesuatu yang bermanfaat. 4. Al-Mahmudah. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari
melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Al-Karimah. Kata ini untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampakkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. 6. Al-Bir. Kata ini untuk menunjukkan pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Kata tersebut kadang digunakan untuk menunjukkan sifat Allah dan terkadang juga digunakan untuk sifat manusia. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu melakukan kebenaran, karena kebenaran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Jika seseorang selalu berbuat benar dan bersungguh dengan kebenaran, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Jauhkan dirimu dari bohong, karena bohong akan menuntut kepada kedurhakaan, dan durhaka itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu bohong dan bersungguh-sungguh dengan kebohongan, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pembohong." Di antara istilah yang mengacu pada keburukan sebagai berikut: 1. As-sayyi'ah. Lawan dari as-sayyi'ah adalah al-hasanah, yang termasuk al-hasanah misalnya keuntungan, kelapangan, rezeki, dan kemenangan. Sedangkan as-sayyi'ah misalnya kesempitan, kelaparan, dan keterbelakangan. 2. Asyar. Kata ini merupakan dari lawan kata khairan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang buruk oleh seluruh umat manusia. 3. Fahsya dan su. Kata ini menunjukkan kelakuan buruk yang dikarenakan mengikuti ajakan syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua sifat jangan sampai berkumpul dalam diri seseorang muslim, yaitu kikir dan akhlak jelek." Riwayat Tirmizi, dan dalam sanadnya ada kelemahan. Adanya berbagai istilah kebaikan yang demikian relatif, variatif yang diberikan Al-Quran dan hadis itu menunjukkan bahwa penjelasan tentang sesuatu yang baik menurut ajaran Islam jauh lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan arti kebaikan yang dikemukakan sebelumnya. Berbagai istilah yang mengacu pada kebaikan itu menunjukkan bahwa kebaikan dalam pandangan Islam meliputi kebaikan yang bermanfaat bagi fisik, akal, rohani, jiwa, kesejahteraan di dunia dan akhirat, serta akhlak yang mulia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.